Selamat pagi Bolo. Pernah nggak sih kamu mikir bakso iga itu kelihatannya mewah banget, gede, dagingnya tebel, tapi harganya pun masih masuk akal. Nah, ternyata ada hal yang menarik nih di balik semangkok bakso iga yang kamu nikmati. Fakta yang jarang diketahui. Nah, kali ini aku akan share ya. Jadi, menjual bakso iga dengan seporsi harga 25.000 itu aslinya rugi banget, Bolo. Ya, kamu nggak salah dengar. Kalau secara hitung-hitungan bisnis, bakso iga itu biaya produksinya tinggi banget. Mulai dari tulang rusuknya. Tulang rusuk itu 1 kilo itu hampir 80.000 lebih. Nah, itu 1 kilo. Itu kalau dipotong-potong itu cuma bisa jadi 5 atau 6 biji. Belum lagi ukurannya yang besar. Otomatis membutuhkan adonan yang lebih banyak juga. Proses pembuatannya juga lebih ribet. Harus direbus sampai suhu tertentu dan waktu tertentu supaya daging iganya lebih juicy, lebih empuk dan lebih lembut. Teknik mencetaknya pun harus juga lebih sabar, harus detail, harus rapi juga. Belum lagi kalau daging iganya itu terlepas dari tulangnya, itu sudah nggak bisa dipakai lagi. Kalau semuanya itu dihitung, margin dari baksonya ini aslinya tipis banget. Ada beberapa kasus malah sebenarnya nggak untung. Nah, lalu pertanyaannya, kalau nggak menguntungkan, kenapa masih dijual? Nah, ini menarik nih, mari kita bahas. Jawabannya adalah strategi yang namanya bisnis subsidi silang. Jadi gini, dalam satu warung itu biasanya ada beberapa banyak jenis menu. Mulai dari bakso kecil, bakso jumbo, bakso urat, bakso telur, bakso cincang, dan lain sebagainya. Dan menu inilah yang sebenarnya jadi penopang utama keuntungannya. Bakso kecil misalnya, modalnya rendah, penjualannya banyak, prosesnya cepat, dan margin keuntungannya lebih stabil. Dan dari situlah keuntungan dikumpulkan lalu untuk menutup produksi yang mahal tadi. Tapi bukannya bakso iga itu juga nggak penting juga, malah jadi biasanya itu bakso iga menjadi menu andalan atau untuk menarik perhatian pembeli. Orang penasaran dengan bakso iga karena menarik perhatian, karena besar, murah, dan menarik perhatian orang supaya mampir. Dan saat mereka datang biasanya juga nggak beli cuma satu menu, dia beli menu bakso yang lain, beli minuman, bahkan bisa ngajak teman-temannya juga. Dan dari situlah bisnis strateginya berjalan. Jadi di dalam satu mangkok bakso iga yang sedang kamu nikmati ada strategi pintar dari penjualnya, kurang lebih begitu Bella. Nah, kamu sekarang sudah tahu kan